Perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Apa yang disebut dengan perubahan iklim? Iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim menjadi fenomena global yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Perubahan iklim membawa dampak buruk yang merugikan berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan perubahan iklim menjadi tanggung jawab masyarakat global. Gejala perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan hal penting yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan pada masa yang akan datang. Perubahan iklim didasari oleh kejadian yang dialami dalam periode waktu di atas 30 tahun. Selain itu, beberapa variabel perubahan iklim juga berlangsung dalam periode yang relatif lama dengan rentang waktu di atas 20 tahun, sehingga tidak mudah untuk menjelaskan adanya indikasi perubahan iklim. Yang pertama, meningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu di permukaan bumi terjadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer dari kendaraan, transportasi, industri, dan lain-lain. Hasil peningkatan menunjukkan bahwa gas karbon dioksida dan beberapa gas lain mampu memerangkap panas yang dilepas ke atmosfer. Yang kedua, meningkatan suhu permukaan air laut. Sejak tahun 1993 hingga 2020, suhu permukaan laut global mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,016 Celcius per tahun. Kejadian ini setara dengan peningkatan sekitar 0,43 Celcius di seluruh dunia. Peningkatan suhu laut tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan ekosistem laut, serta berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Yang ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub merupakan salah satu berdampak terburuk pemanasan global karena adanya peningkatan suhu bumi. Selama musim panas 2020, Laut Weddell di bagian timur dari area es terakhir di kutub utara telah kehilangan 50% es lapisan atasnya. Es di kutub yang mencair berdampak bagi seluruh kehidupan di bumi, terutama manusia. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah meningkatnya permukaan air laut. Kenaikan muka air laut menyebabkan berkurangnya wilayah daratan yang disebabkan tenggelamnya kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil di suatu negara. Yang keempat, perubahan pola cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang di luar dari kebiasaan atau normal. Hal ini mencakup fenomena cuaca seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, atau gelombang panas yang ekstrim. Cuaca ekstrim dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan pada infrastruktur, tanaman, dan hewan ternak,
serta bahaya bagi keselamatan manusia. Setelah mempelajari beberapa gejala perubahan pada iklim, berikut adalah dampak serta penyebab pada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim merupakan konsekuensi dari perubahan pola cuaca dan suhu global dalam jangka panjang. Perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, lingkungan, manusia, ekonomi, dan sosial. Berikut beberapa dampak pada perubahan iklim. Yang pertama, kenaikan suhu bumi. Peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Dari pemanasan global inilah menyebabkan suhu rata-rata bumi akan meningkat dan menyebabkan cairnya es di kutub, yang mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Cuaca akan menjadi lebih ekstrim seperti kekeringan, banjir, badai, dan siklus musim menjadi tidak teratur, yang dimana akan mempengaruhi pada sektor pertanian. Yang ketiga adalah kepunahan spesies. Perubahan iklim akan mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies, karena banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan lingkungan yang ada. Yang keempat, ancaman pada kesehatan. Perubahan iklim bisa menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan banyak bakteri, virus, jamur, dan parasit berkembang biak dengan sangat cepat. Pada kondisi ini akan menyebabkan banyak orang terjangkit penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara, seperti penyakit kulit. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas pada rumah kaca, seperti menggunakan energi terbarukan, seperti surya, angin, dan air. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan, seperti menanam lebih banyak pohon dan melindungi hutan dari penebang liar. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran publik, mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mengembangkan teknologi pertanian yang tahan terhadap cuaca ekstrim, seperti membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alami meliputi variasi sinar matahari, erupsi vulkanik, dan perubahan penggunaan lahan, sementara aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Aktivitas manusia seperti penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang akan memerangkap panas di atmosfer. Penebangan hutan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida sehingga meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Faktor alami yang mempengaruhi yaitu fluktuasi dalam jumlah energi matahari yang diterima oleh bumi dapat mempengaruhi suhu global. Termasuk juga pada erupsi vulkanik, karena erupsi vulkanik melepaskan gas dan partikel ke atmosfer yang dapat menyebabkan pendinginan jangka pendek. Yang terakhir, perubahan dalam penggunaan lahan seperti pembukaan lahan pertanian atau pembangunan. Ini dapat mempengaruhi reflektivitas permukaan bumi dan emisi gas pada rumah kaca.